pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali ada di rumah Tuhan ini dalam ibadah kesucian yang dilakukan selama jalan bagi kami dari tempat ini, dan kita percaya ibadah kita akan diberkati oleh Tuhan. Memuliakan nama Tuhan dan yang pastinya berkati kehidupan kita sekalian. Saya mengundang kita untuk bersama berdiri, kita menyambut sekretaris misi dan persekutuan Koros serta SADD divisi Jawa bagian barat yang salut. Haleluya dan bangga kita. Salut. Haleluya. 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 Dan kita selamat datang bagi dua hamba Tuhan yang akan mengambil bagian pada pagi hari ini, dan biarlah ibadah kita memuliakan Tuhan. Waktu dan tempat kami persembahkan. Mazmur 95. Bahwa kita dalam ibadah kesucian pada pagi hari ini. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Punyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuk. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kita hadir di sini untuk menyembah Allah yang besar, Raja yang besar, yang sudah menuntun hidup kita, Allah yang ajaib dan perkasa perbuatannya dalam hidup kita. Mari kita katakan, Bapa, aku datang menyembah-Mu. Buka hati kita, Allah ada di sini. Pujian penyembahan kita menyenangkan hati.
perbuatanmu yang besar. Haleluya. Untuk tuntunanmu yang ajaib. Haleluya. Sampai hari ini Tuhan sudah Kapten Supriyanto dan Kapten Yanita. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan dengan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk pelayanan yang mereka sudah lakukan di tempat ini. Dan hari ini kami bersama-sama dengan umat-umat Tuhan menyampaikan selamat jalan, doa kami, ucapan terima kasih kami kepada kedua hamba-Mu. Biarlah ibadah yang khusus ini diberkati oleh Tuhan. Jemaat-jemaat yang sudah hadir, kami percaya mereka telah membuka hati untuk Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh boleh menikmati hadirat-Mu. Dan biarlah pada pagi hari ini setiap kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang siap melayani pagi ini, baik itu tim musik, singer, tamborin, multimedia, kami kedua hamba-Mu yang memimpin menyampaikan firman. Oh Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa. Kami hanya mengandalkan kuasa Tuhan dalam pelayanan kami. Kami hanya memberikan hormat kemuliaan bagi Tuhan melalui pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami habiskan ibadah kesucian pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Tema kita hari ini dan tema kedua, berjalan bersama Kristus. Berjalan bersama Kristus. Saudara-saudara, nyanyian nomor 137 mengatakan jalan dalam Tuhan itu berarti turut perintahnya. Jalan bersama Kristus itu berarti tinggal setia. Jalan di dalam Kristus berarti selalu taat dan percaya. Saya percaya jika kita berjalan di dalam Kristus, kita akan berbahagia. Nyanyian nomor 137 ayat demi ayat kita akan menyanyikan. Habis ya ibadah kita, tetapi hari ini ucapan terima kasih dan selamat jalan akan diwakili oleh Sesama Mayor Koros Bapak Bayu mewakili jemaat-jemaat sekalian. Kita akan menyanyi ayat yang pertama
Paulian serta Mayor Koros akan menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat jalan untuk Korps. Tuhan yang memanggil untuk melayani. Namun sebelumnya saya sudah mendapatkan mandat dari Ibu Supriyanto di Mabespori supaya jangan nangis. Ya, saya perlu informasikan bahwa memang jantung, saluran, apapun yang berhubungan dengan jantung, termasuk mungkin di dalam payang juga ya, itu mempunyai pengaruh terhadap faktor kecengingan. Jadi mudah terharu, mudah menangis, mudah tersentuh mungkin ya. Seperti itulah kurang lebih yang saya rasakan. Dan juga memang beberapa rekan kami juga yang memang muncul termasuk mungkin oleh juga. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu Sampai Supriyanto yang telah menjadi opsi di opsi Bandung, mulai dari opsi sementara sampai menjadi opsi yang tetap. Terima kasih atas kepemimpinan Bapak di tempat ini. Ya, terima kasih Pak, karena kami bisa melihat dari berbagai macam opsi yang pernah memimpin tempat ini. Bapak memberikan kepemimpinan tersendiri, mungkin sebagai opsi yang masih muda, tentu mempunyai gaya yang berbeda dengan opsi yang lebih senior gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana kemajuan-kemajuan dan progres-progres yang sudah dijalankan oleh beliau dengan hubungan semua sebagai jemaat. Kita bisa melihat kemajuan yang bisa kita peroleh di Korps 3 Bandung. Apalagi PKP yang pada Indonesia, kita bisa merasakan bagaimana kita sangat bersemangat sekali terus berbuat, kita bisa berdiskusi sedemikian indahnya, sedemikian asiknya, sehingga lupa anak kita, anak sekolah itu dan ibu sudah menunggu di luar. Itu semuanya kita lain karena pembawaan dari kepemimpinan psikolog kita, dan banyak sekali proses-proses yang sudah dijalankan yang dilaksanakan oleh COVID kita, membuat kita menjadi sangat-sangat bersemangat sekali. Terima kasih Pak atas semua yang pernah Bapak berikan pelayanan di Korps 3 Bandung. Kami bisa merasakan progres yang sangat dirasakan sekali. Sebenarnya masih ada kami baru membuat 3 tahun ke depan rencana anggaran bersama. Ada 4 anggaran besar yang sedang kami jalankan yang atau yang ingin kami laksanakan, tapi mungkin akan dilanjutkan di bawah kemungkinan opsi baru Pak. Kalau Tuhan bicara ini tentunya kalau Tuhan mengendaki tapi Bapak dan Ibu, kami juga tidak lupa atas nama jemaat dan juga untuk Bapak minta maaf kepada Bapak dan Ibu kalau ya ada kata-kata kami atau tindakan kami yang mungkin menyinggung perasaan Bapak dan Ibu, tapi kami percaya Bapak dan Ibu bisa kita saling memaafkan dan tidak Tuhan yang tentunya akan membuat kita semakin terang di dalam hidup ini. Dan pesan terakhir dari kami, dari saya terutama dari sesama penderita penyakit jantung, dimanapun
Selain itu firman-Nya, Tuhan akan terus pada saat kita lemah, Tuhan akan dikirakan dia kita jatuh dan mengangkat kita, menopang kita, dan di tengah kelemahan kita disuruh buat nampak. Itu yang Tuhan jadikan pada kita melalui firman. Dan saya percaya di mana Ibu berada, tentu itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya yakin Bapak pun tentu setuju ya Pak ya, untuk terus selalu menopang Ibu bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Dan kami ucapkan terima kasih. Kapten Supriyanto dan Kapten Yanita akan meninggalkan korps ini untuk melayani, karena di sana juga Tuhan memberi kesempatan yang baru bagi mereka. Tapi saya percaya hati mereka juga selalu ada di tempat ini bersama dengan jemaat-jemaat. Dalam kesempatan ini setelah ayat yang kedua dan kornya, maka keduanya akan menyampaikan. Jadi harus fair ya, karena Kapten Supriyanto pasti ada kesan tersendiri, Kapten Yanita juga pasti ya punya kesan tersendiri. Maka kedua hamba Tuhan akan menyampaikan kesaksian mereka dan ucapan terima kasih mereka setelah ayat kedua. Saya secara pribadi juga rumah tangga dan keluarga serta pelayanan. Secara peraturan dari Tuhan, saya mengucap terima kasih untuk pelayanan di Bandung ini yang diberikan kepada kami oleh Tuhan melalui pimpinan, dan juga mengucap terima kasih kepada jemaat-jemaat sekalian untuk dukungan kami selama 1 tahun di tempat ini. Dan melalui kesaksian itu saya mohon maaf tidak maksimal kami dalam pelayanan di Provinsi Bandung ini, dan dalam badan oleh Tuhan sebenarnya dari saya harus agak khawatir dengan kesehatannya Kapten, karena dari hari Rabu malam itu dia tidak bisa tidur lagi, karena kok tiba-tiba mulai sesak lagi sampai pada hari Kamis, Jumat, dan tadi malam ya. Saya berdoa Tuhan jangan sampai saya sendiri yang selamat jalan. Tapi puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena saya boleh bisa bersama-sama yang kepada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di malam ini pertanyaan saya ketika saya mengisi formulir terulang di dalam hati saya. Saya bertanya, Tuhan, apakah saya salah menjadi opsi di dalam hal keselamatan? Kenapa Tuhan membawa saya di suasana kerohanian yang saya menganggap sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Dan pertanyaan itu sebenarnya setelah membantu sampai dari malam saya belum bisa tidur sekitar jam 2-an. Memang saya tidak bisa tidur dan juga memperhatikan Kapten yang kembali mengalami sesak. Tapi puji syukur kepada Tuhan, saya tetap memuliakan Tuhan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani dalam keselamatan. Yang kembali saya pertanyakan dalam panggilan saya, Tuhan, apakah salah saya memilih menjadi opsi dalam keselamatan? Apakah kenapa Tuhan menarik saya di dalam suasana ini? Dalam pertanyaan dalam hati saya. Tapi puji syukur kepada Tuhan, terima kasih untuk semua jemaat-jemaat Tuhan
bersama kita ketika ini. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan waktu yang baik kepada kami menjalani pelayanan kami supaya kita yang merasa daripada Tuhan, dan kami percaya pelayanan kami selanjutnya kami tahu ke depannya, tapi kami percaya Tuhan akan tetap menyertai dan menolong kami. Manapun kami melakukan pelayanan, apapun yang kami lakukan, kami yang masyarakat dalam kasih Tuhan. Kami yang melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu saja yang saya mau berikan. Dan pada pagi hari ini kami mau memuji Tuhan bersama dengan kalian. Pujian menjadi pujian andalan kami sebenarnya, pujian Tuhan kalau cukup baik. Semua kaum wanita yang ada di Korps 3 Bandung terus maju dan diberkati oleh Tuhan, dan PKW akan semakin merasakan betapa Tuhan luar biasa dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Dan pastinya bukan PKW saja, PKP, sekolah minggu dan semuanya akan selalu
kami berdua melakukannya di dalam melakukan pelayanan, kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita untuk bisa saling memaafkan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, semua disediakan dan sekian dan ini sekian pada di depan untuk kita mendoakan mereka. Tapi itu sudah diberkati oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan orang namanya itu berbalik, bukan cari orang, tetapi jiwa-jiwa untuk juru selamat. Kita percaya Tuhan membantu akan terus ditolong dan berkati oleh Tuhan. Selamat itu. Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdiri di hadapan Tuhan. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan baik atas kehidupan kedua hamba, Kapten Supriyanto dan Kapten Yanita Supriyanto, 1 tahun mereka melayani Tuhan di Poros 3 Bandung ini. Tuhan sudah tolong dan Tuhan sudah berkati mereka. Maka kami juga meyakini pertolongan Tuhan akan terus menolong menyertai mereka ketika mereka melayani di Rumah Sakit William Booth Surabaya. Terpujilah nama Tuhan. Sampai pada detik ini, Tuhan menolong dan memberkati mereka. Kami juga khusus berdoa untuk Kapten Yanita Supriyanto. Kami berdoa dan kami meminta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah hamba-Mu. Tuhan jawab, Tuhan pulihkan hamba-Mu. Biarlah ketika dia ada di Rumah Sakit William Booth Surabaya, kami boleh melihat bagaimana pemulihan yang dari Tuhan akan dinyatakan atas kehidupan hamba-Mu. Hamba-Mu juga berdoa khusus bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Poros 3 Bandung ini. Mulai dari anak-anak sampai yang lanjut usia, kami percaya juga berkat-Mu terus menyertai mereka. Terima kasih untuk kesetiaan mereka beribadah kepada kita. Kami percaya semuanya ini karena mereka juga meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berkatilah pelayanan di Poros 3 Bandung dan berkatilah juga pelayanan kedua hamba-Mu yang baru di Rumah Sakit William Booth Surabaya. Biarlah penyertaan Tuhan akan menyertai kedua hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Ini Tuhan doakan. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Silakan. Selamat melayani dengan tugas yang baru bagi Kapten Supriyanto dan Kapten Yanita. Selamat melakukan tugas juga bagi yang tinggal, ya, karena pelayanan ini akan terus berjalan dan opsi poros yang baru nantinya tentu akan bersama-sama akan melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan melalui pelayanan yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat ketiga dari nyanyian 367 kita nyanyikan. Dan saya masih memberi kesempatan bagi Mayor Handoko atau Paulus, ya, silakan untuk menyampaikan pujian, memberikan kesaksian. Kita percaya bahwa hamba Tuhan itu juga telah diberkati ada di tempat ini dalam pengobatan. Kita percaya kita akan ditolong untuk menyadari nyanyian Mayor Handoko. Kita nyanyi ayat yang ketiga.
semua orang Tuhan yang juga didoakan oleh kaya dan yang punya ini buat saya juga buat kita semua dan hanya untuk Tuhan yang berkata.
tidak ada yang dapat kita lakukan tanpa Tuhan. Semua kita dapat lewati hanya karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur, kita bersyukur karena dalam perjalanan yang tidak mudah ada tangan Tuhan yang selalu memegang erat tangan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan yang pimpin jalan. Aku hanya mau berjalan bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan melalui kebenaran firman. Karena
yang siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami silakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan yang luar biasa dalam ibadah selamat jalan Kapten Supriyanto dan Nita Supriyanto. Karena dalam ibadah selamat jalan ini ada 2 kali mantan Korps 3 Bandung menghadiri ibadah selamat jalan Kapten Mayor Handoko dan saya. Saya pada waktu itu sebagai opsir pelaksana Korps 3 Bandung hanya 11 bulan, kalau Kapten 1 tahun. Koma 3 bulan namaku. Bapak dan Ibu Letnan Kolonel Koa, berarti 3 mantan opsir Korps 3 Bandung ini menghadiri ibadah selamat jalan Kapten. Itu berarti Kapten jangan lagi kita bertanya tentang panggilan kita. Kalau kita sudah ada sampai di opsir ini, itu berarti kita sudah menyerahkan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan. Secara manusia, saya bisa pahami apa yang Kapten Supriyanto ucapkan di mimbar ini. Karena perjumpaan saya dengan Kapten ini, dia masih gombrong pada waktu itu. Dan saya mengatakan, saya menunggu Kapten waktu itu masih saya panggil, ada panggilan kami Supri untuk datang ke Semarang 2. Dia mengatakan sabar dulu, dia panggil Om sama saya, sabar Om, nanti kita lihat saja. Dan itu bukan suatu proses yang instan untuk meninggalkan pekerjaannya dan juga menolong orang tua di Manggalapi khususnya. Dan terpujilah nama Tuhan, kami ada di Semarang 2, dia ada di tempat ini. Pada waktu saya mutasi 31 Agustus 2008, itu kan 1 September, saya sudah mulai melakukan pelayanan di Korps 2 Semarang. Dan dikasih oleh Tuhan, apa yang telah disampaikan tadi itu adalah ungkapan hati pribadi. Dan kita percaya Kapten Supriyanto dan Kapten Nita Supriyanto ketika ada dalam pelayanan yang baru, dan kita percaya tema tori-tori ini akan memberkati Kapten dalam melakukan pelayanan. Sungguh sangat diberkati dengan tema ini, karena ketika dalam keadaan apapun kita harus melihat tema ini. Sukacita bermisi dalam Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, tema yang juga diberikan dari kantor pusat Bandung untuk kami para hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini, untuk selalu juga melihat bagaimana arahan tema ini. Arahan tema ini yang diberi judul Berjalan Bersama Kristus, dan tujuannya menumbuhkan iman yang mengarahkan kita pada pelayanan. Kalau saya lihat tema ini, saya cocok untuk ibadah selamat jalan. Dan saya menyampaikan khotbah ini khususnya bagi Kapten Supriyanto dan Nita Supriyanto dan kita semua. Pembacaan firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayat 7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kolose 2 6 sampai 7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan
yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini berjalan bersama Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka berjalan bersama Kristus dalam perjalanan hidup kita menjadi sesuatu yang sangat penting, bahkan yang terutama dalam hidup ini. Banyak orang yang mengatakan percaya kepada Kristus tetapi tidak mau berjalan bersama Kristus, menjalani hidup seperti apa yang dia mau, bukan seperti apa yang Tuhan mau. Khususnya bagi kami sebagai ofisir para keselamatan, kami sudah diingatkan agar supaya kami berjalan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup pelayanan kami. Saudara dikasih oleh Tuhan, menjalani hidup seperti apa yang Dia mau, bukan seperti apa yang Tuhan mau. Menjalani pekerjaan semaunya sendiri, menjalani pendidikan juga semaunya sendiri, menjalani rumah tangga semaunya sendiri, bahkan menjalani pelayanan menurut versinya sendiri. Dan pada akhirnya terjadi ketimpangan, tidak sama dan tidak selaras dengan perjalanan bersama Kristus. Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini, mengapa hal ini terjadi? Apakah kita benar-benar memahami apa artinya berjalan bersama Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose sangat jelas mengajarkan tentang bagaimana seharusnya kita hidup berjalan bersama Kristus. Dalam bagian pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini, Kolose 2:6-7 yang telah kita bacakan, kita dengarkan bersama. Berjalan bersama Kristus ada 4 hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Yang pertama pada ayatnya yang ke-6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara diberkati. Paulus memulai dengan mengatakan, seperti kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, demikian hendaknya kamu hidup di dalam Dia. Saudara, mungkin kita masih ingat, kita yang sudah berkeluarga saat ini, kita memulai hubungan berpacaran, tentu kita bertanya, apakah kamu mau menerima saya sebagai kekasihmu? Kalau diterima maka akan jalan bersama. Tetapi jika tidak, maka tidak mungkin berjalan bersama. Dan ini saya lihat ada yang membawa pertanyaan. Kita percaya pertanyaan itu sudah lebih dahulu ditanya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Demikian juga ketika kita berjalan bersama Kristus, maka menerima Kristus menjadi langkah pertama dalam berjalan bersama dengan Dia. Dan ini berarti kita tidak hanya percaya kepadanya, tetapi juga menerima dan mengakui Dia sebagai Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Kalau menyanyikan lagu-lagu atau pujian-pujian tertentu yang itu merupakan pujian penyembahan, saya biasanya juga meneteskan air mata. Bagaimana lagu ini telah memberkati hidup saya. Tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara yang kasih oleh Tuhan saya. Ketika kita menerima Kristus, maka hidup kita pun harus selaras dengan kehendaknya. Dan ada komitmen untuk tetap hidup di dalam Kristus. Kita garis bawahi kata tetap, yang artinya tidak berubah, terus hidup di dalam Dia. Bersyukur kepada Tuhan di tempat ini. Kami melayani sebagai opsi pelaksana
sampai 31 Agustus 2008 saya masih bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap setia kepada-Nya. Dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita setia, kita akan mengalami kehadirannya dalam hidup kita, karena Dia berjalan bersama kita dengan setiap musim hidup kita. Tidak akan ditinggalkan dan akan selalu menopang kita dalam perjalanan hidup yang tidak mudah ini. Kapten Supriyanto dan Kapten Yanita Supriyanto akan melanjutkan perjalanan pelayanan mereka ke Rumah Sakit William Booth, Surabaya. Kita percaya bahwa mereka tidak berjalan sendiri, tetapi Kristus yang mereka percaya, yang mereka layani, akan terus berjalan bersama-sama dengan mereka dan akan terus menopang mereka dalam pelayanan di Rumah Sakit William Booth, Surabaya. Berjalan bersama Kristus, maka yang harus kita lakukan bagian yang kedua, berakar dan dibangun di dalam Kristus. Ayat 7a dikatakan di situ, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bagian yang kedua ini, berakar dan dibangun di dalam Kristus. Dalam bagian ini Rasul Paulus melanjutkan dengan kalimat berakar dan dibangun di dalam Dia. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, pohon yang tumbuh ke atas, sesungguhnya kekuatannya sangat bergantung pada kedalaman akarnya ke bawah. Berakar yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini menunjukkan betapa pentingnya kedalaman hubungan kita dengan Kristus. Kita harus memiliki hubungan yang kokoh dengan Kristus agar hidup kita berubah. Pada waktu kisah 1 tahun 2023 yang lalu, ketika tema teritori kita 2024 ialah apimu terus menyala, saya punya komitmen satu pasal, satu hari membaca Alkitab agar supaya api saya ini terus terjaga, hubungan saya dengan Tuhan tetap terus menyala. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu berakhirnya tahun 2024, maka saya hanya sampai di kitab Mazmur. Lalu saudara dikasih oleh Tuhan, saya punya komitmen lagi tahun 2025 ini, membaca Alkitab setiap hari 2 pasal, agar supaya tahun 2025 ini saya pastikan akan selesai membaca Alkitab Perjanjian Lama dan Baru. Itu cara saya, bagaimana saya selalu menjaga agar supaya hidup saya terus dekat dengan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini menunjukkan betapa pentingnya kedalaman hubungan kita dengan Kristus. Kita harus memiliki hubungan yang kokoh dengan Kristus agar hidup kita berbuah. Sedangkan kata dibangun di dalam Dia, berarti kita terus-menerus dibentuk dan dibangun oleh Kristus. Proses ini tidak hanya terjadi sekali, tetapi berkelanjutan sepanjang hidup. Tuhan membangun karakter kita, memperbaharui hati pikiran kita
Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7. Dikatakan di situ, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudara diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya Paulus mengingatkan kita iman kita akan semakin kuat ketika kita hidup dalam hubungan yang terus-menerus dengan Kristus. Setiap hari kita harus memperkuat iman kita melalui firman Tuhan dan doa kita kepada Tuhan. Hanya kesaksian yang kita dengar. Kalau tidak hubungan saya dengan Tuhan melalui doa-doa saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup ini. Dan juga dihebohkan kita melihat media sosial dengan berbagai macam persoalan dalam hidup ini, mengakhiri hidup menggantungkan dirinya dengan cara yang tidak benar di hadapan Tuhan. Marilah kita mengingat bagian firman Tuhan. Apapun keadaan, situasi dalam perjalanan hidup kita, marilah kita tetap terus ada di dalam Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Kehidupan bersama Kristus bukanlah jalan yang mudah sekarang kita sebagai Tuhan. Tetapi melalui iman kita yang kuat, kita diberi kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup ini. Dan tidak semudah apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Marilah kita diingatkan melalui bagian firman Tuhan ini. Kita selalu memperkuat iman kita melalui firman Tuhan dan doa kita kepada Tuhan. Bagian yang terakhir, berjalan bersama Kristus, maka yang harus kita lakukan. Kolose pasal 2 ayat 7c. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Memiliki hati yang bersyukur. Saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus menutup ayat ini dengan mengatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, berjalan bersama Kristus bukan hanya tentang menerima dan percaya kepadanya, tetapi juga tentang bersyukur atas segala kebaikannya. Ucapan syukur yang melimpah mencerminkan hati yang penuh dengan sukacita. Materi kita selalu mengingatkan kita untuk selalu bersukacita dalam kondisi apapun. Dan itu terpancar dari rasa sukacita yang terlihat tiap-tiap hari dalam hidup kita. Sukacita yang menunjukkan bahwa kita sedang berjalan bersama dengan Kristus. Juga sangat diberkati ketika bertemu dengan beberapa hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang selalu bersukacita ketika bertemu satu dengan yang lain. Terima kasih karena saudara juga sudah membagi berkat itu kepada orang lain. Pada akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjalan bersama Kristus, hidup dalam hubungan yang intim dengan Dia. Perjalanan yang dimulai dengan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berakar dan dibangun di dalam Dia, dikuatkan dalam iman dan dipenuhi dengan ucapan syukur yang melimpah kepada Tuhan. Usir koros kita, Kapten Supriyanto dan Kapten Nenita Supriyanto akan terus melanjutkan pelayanan mereka bersama dengan Kristus. Kita semua jemaat yang ditinggalkan di Koros 3 Bandung pun akan terus melangkah dan melanjutkan pelayanan di tempat ini tentu di Koros 3 Bandung.
bersama dengan Kristus. Saudara pun diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini ada kesempatan bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan, menyerahkan perjalanan hidup kita di tahun 2025 ke dalam tangan Tuhan. Hari ini baru tanggal 26 sekarang kita sudah dari 365 hari tahun 2025 ini. Kita masih akan menjalani 339 hari lagi. Dan itu bukan perkara yang mudah. Tapi kita percaya kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan kita menaikkan doa dan komitmen kita kepada Tuhan. Mungkin kita berkomitmen pada minggu-minggu selanjutnya. Kita yang tadinya mungkin tidak dengan senyum, satu dengan yang lain. Tapi ketika kita bertemu di rumah Tuhan ini, kita saling menyapa. Dan disitulah terpancar sukacita itu yang akan memberkati satu dengan yang lain. Di dalam Tuhan ada kerukunan yang sempurna. Meskipun perjalanan tidak selalu mudah, tetapi tangan Tuhan yang kuat akan menuntun saudara dan saya. Beristimewa Kapten Supriyanto dan Kapten Yanita Supriyanto. Percaya, tangan Tuhan yang kuat itu akan menuntut pelayanan Kapten Supriyanto dan Kapten Yanita Supriyanto di rumah sakit William Surabaya. Ini nomor 114. Membawa kita kepada Tuhan, membawa kita berdoa kepada Tuhan. Injil Matius 21 ayat 22 mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Firman Tuhan ini kita semua mengklaim bahwa ini adalah firman Tuhan yang akan menentukan doa-doa kita. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Ini nomor 114. Diberi kesempatan bagi kita, anak-anak, orang tua, siapapun kita yang mau datang berdoa kepada Tuhan, menyerahkan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan apapun yang kita mau doakan. Datanglah kepada Tuhan dan berdoa. Saudara-saudara, ada yang mau ditolong oleh hamba-hamba Tuhan, silakan saudara mengangkat tangan, dan ada hamba Tuhan yang akan menolong untuk mendoakan. Ya Tuhan, jangan salah. Yeah.
ini saya melihat ada seorang ayah berdoa untuk cucu yang dikasihi. Saya percaya setiap doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Katakan pada ayat yang keempat, nyanyian 114. Kaulah sumber kehidupan dan penghidup. Siapakah di surga dunia seperti Tuhan? Mungkin manusia tidak dapat memberikan penghiburan itu dalam hati, tetapi Tuhan yang sanggup memberikan penghiburan itu di dalam hidup. Ayat yang keempat kita nyanyi. Tidak ada saudara yang mau datang berdiri di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan mendengar setiap ayat yang keempat. Tuhan dengan apakah permohonan kita
Bapak, Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyikan nyanyian nomor 429. Dan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan kita bagi pelayanan Tuhan. Nyanyian nomor 429. Saudara-saudara boleh Tuhan, kita akan menaikkan doa kita dan mohon kesediaan saudara Johan maju ke depan. Kita sama-sama mendoakan PKS ini karena ini minggu terakhir dia beribadah di Korea dan dia akan berangkat ke Jepang untuk kelanjutan pendidikannya. Sudah cukup dalam doa sehingga perjalanan bahkan selama menempuh pendidikan di Jepang atau diberkati oleh Tuhan akan diberikan keberhasilan oleh Tuhan sehingga boleh kembali ke Indonesia dengan berkat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, pada akhir ibadah kali ini Tuhan, kami sungguh berterima kasih atas segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami telah memberikan persembahan kami Tuhan yang berkati persembahan itu. Dan kira persembahan ekonomi yang pelayanan Tuhan yang dikeluarkan dalam kami sekalian sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan kami memperhati kami dalam pekerjaan rumah tangga, pelayanan, pendidikan kami. Kami disertai kami terus pada pagi hari ini kami untuk dalam doa bagi saudari Johan yang pada hari ini terakhir beribadah di Kelas 3 Bandung. Bahkan karena
akan merencanakan perjalanan menuju ke negara Jepang. Tuhan kiranya mendahului semua rencana ini, mendahului perjalanannya, mendahului semua proses pendidikannya yang ada di Jepang, sehingga ketika anak Tuhan ini pun berada di Jepang, kami percaya tangan Tuhan menopangnya, menolong dia, memberkati dia, sehingga dia dapat beradaptasi dengan lingkungan yang ada, terlebih dengan pendidikan yang ditempuh pada saat ini. Kami berdoa untuk dia yang dibutuhkan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan cukupkan dengan cara Tuhan. Dan kami berdoa bagi kedua orang tua yang ditinggalkan akan saudara-saudara yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan memberkati mereka, dan biar kasih setia Tuhan itu sempurna dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa bagi Tuhan kami tambahkan kuat dan sehat kepada dia Tuhan. Hikmat daripada Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan pertolongan Tuhan. Dan satu keyakinan kami bahwa anak Tuhan ini pun akan memperoleh keberhasilan dan berasal daripada Tuhan. Terpujilah nama-Nya Tuhan, aturlah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan berdoa bagi jemaat Tuhan yang lain yang tidak sempat beribadah pada pagi hari ini dengan kelemahan tubuh, yang tidak mau untuk mereka nama-nama satu persatu kami berdoa kasih penyembuhan daripada Tuhan akan menjadi bagian mereka. Terpujilah nama-Nya Tuhan. Berkati pelayan Proses 3 Manado ini, dan berkati seluruh hamba Tuhan sudah mengambil bagian dalam mimpi dan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kita yang berkati pelayan hamba di divisi Jawa bagian Barat, karena setiap program-program yang akan program bagi percaya semuanya itu diberkati oleh Tuhan. Rencana-rencana besar depan ini yang akan dilaksanakan oleh divisi Jawa bagian Barat terus kami backup yang akan dilaksanakan pada bulan Maret. Kami percaya juga diberkati dan ditolong oleh Tuhan dan menegakkan sukacita bagi kaum pria yang menghadiri acara ini. Dia yang dibutuhkan bahkan tempat, kami percaya semuanya akan diberkati, dicukupkan dan dikhususkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pelayanan kami semua dalam semuanya, kami yang serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dengan ada satu doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
dan terakhir Ibu Kusmawan Kusmawan, kemudian Kumantor dan kemudian Bapak Ibu Sampiran, Kumantor untuk WA Tiga Batu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ada beberapa hukuman yang saya tambahkan. Sebentar jam 4 sore ada ibadah gabungan distrik Jawa Barat di tempat Forum 1 Bandung yang akan memimpin komunikasi dan yang akan membagikan firman Tuhan kasih program mengenai selama merah. Mohon hadiran di jemaat Forum 3 Bandung. Kita dapat bersama-sama memuji Tuhan lewat ibadah gabungan yang dilaksanakan Forum 1 Bandung jam 4 sore nanti hari ini. Lalu ada hukuman tambahan dari kegiatan check-up di Jawa bagian Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025 bertempat di Puncak Kanan. Dimohon semua kaum pria Forum 3 Bandung dapat mendaftarkan diri untuk hadir dalam kegiatan ini dengan pendaftaran biaya pendaftaran per orang 300.000 dan ini 3 hari 2 malam ya, di Puncak. Ayo semangat PKP Forum 3 Bandung, kita bersama-sama di Puncak Kanan bertukar pikiran dengan kaum pria yang lain yang ada di distrik Jabodetabek, Palembang dan juga distrik Jawa Barat. Dan bersama-sama kita mendukung acara ini sehingga semuanya kita laksanakan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu saja yang jadi pengumuman saya. Terima kasih juga minggu kemarin untuk disampaikan. Terima kasih untuk rekan keluarga POA yang sudah memberikan persembahan syukur untuk Forum 3 Bandung terus diperlukan untuk musik. Terima kasih Tuhan yang memberkati kita. Ibadah sudah akhiri. Doa kita dan doa kita akan sampaikan manis di waktu depan kita. Biaya tadi disampaikan 300.000 untuk take-up 2 divisi Jawa bagian Barat itu untuk 3 hari 2 malam. Jadi kalau kita menginap di hotel itu sudah murah. Jadi itu sudah biaya penginapan dan juga konsumsi selama kegiatan. Jadi kami juga panitia sudah melakukan janji iman, tapi sekarang baru 4.300.000. Jadi saya mengatakan kepada panitia, kita harus melakukan janji iman karena kita sudah diminta DP dari Puncak Kanan 12 juta. Wah, kalau masih saya dari mana ini? Lalu kami putuskan untuk janji iman. Tapi kalau ada juga yang mau janji iman dari poros ini juga tidak apa-apa nanti lewat saya. Karena dikirim melalui panitia. Ada yang mau berpartisipasi 500 bisa menolong yang lain untuk mau bergabung dalam take-up 2 divisi Jawa bagian Barat. Jadi kalau 500 berarti 200 dia sudah tolong kemana? Jadi yang perlu kami tambahkan. Kemudian karena saya baca Facebooknya banyak suara hati. Pada waktu kami latihan tidak ada kami cantumkan lagu Tuhan besertamu selamanya. Lalu saya pikir tadi malam yang kita nyanyikan. Jadi harus kita nyanyikan hari ini supaya memang resmi di forum ini tidak. Jadi kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Nanti semua jemaat dipersilakan jabat tangan. Kalau ada sesuatu juga diberikan silakan. Jadi kami yang ini tidak mau campur. Saya mohon persediaan Kapten Supriyanto dan Kapten Yunita. Sebelum kita akan menyanyikan nyanyian nomor 438 ayat 1 dan ayat 2, saya mau membacakan satu ayat saja untuk ini kalau silsilah keluarga itu anak saya yang Kapten Supriyanto.
Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita percaya dengan Tuhan ini berlaku bagi Kapten Supriyanto dan Kapten Yanita Supriyanto dan kita semua. Kemanapun kita pergi, Tuhan selalu menyertai kita. Kita bangkit berdiri bersama. Nyanyian nomor 438 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus.